Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita di drama Red Swan? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 9 ya. Di tempat lain, Do-yoon menemui Komisaris Jenderal Kepolisian dan masih mencurigainya atas keterlibatan Komisaris Jenderal akan kematian Ju-hyuk. Tapi Komisaris Jenderal meminta Do-yoon mencari tahu tentang bagaimana cara membawa dana gelap yang mendiang ketua taruh di Swiss. Karena sepertinya kematian Ju-hyuk ada hubungannya dengan kematian mendiang ketua. Di samping itu, Yongkook dan Wansu terbang menuju Swiss untuk mengklaim warisan dana gelap dari mendiang ketua. Wansu juga diminta untuk mengkonfirmasi data biometriknya. Sebelum akhirnya mereka melihat warisan yang ditinggalkan oleh mendiang ketua. Saat kembali ke Korea, Yongkook, Yongmin, dan pimpinan Park langsung rapat ngomongin tentang warisan mendiang ketua. Yongmin sangat ingin sekali uang itu dibagi 3 di antara mereka. Tapi Yongkook mengingatkan, kalau dalam surat wasiat tertulis, semua warisan mendiang ketua disumbangkan untuk Yayasan Now, agar Wansu bisa menggunakannya dengan baik. Mendengar itu, jiwa keserakahan Yongmin tentu terpicu. Tapi Yongkook menskakmat Yongmin dengan mengatakan kalau Yongmin bahkan bukan bagian dari keluarga. Mendengar hal itu, Yongmin mengancam akan membeberkan seluruh kejahatan keluarga itu kepada media kalau sampai mereka nggak memberikan bagiannya Yongmin. Karena mendengar keserakahan Yongmin yang merajalela, Yongkook mengatakan kalau mendiang ketua mati dibunuh. Yongkook secara tidak langsung menuduh Yongmin dan mengatakan kalau dirinya tidak akan membiarkan Yongmin mendapatkan sepeser pun dari warisan mendiang ketua. Yongmin lalu mendatangi Pahan dan meminta Pahan untuk menghabisi Wansu. Setelah Wansu berhasil menarik seluruh uang dari bank di Swiss, kilas balik menunjukkan kalau Pahan ternyata adalah saksi di malam mendiang ketua meninggal. Pelakunya adalah Yongmin. Yongmin memukul kepala mendiang ketua dengan emas batangan, tetapi Yongmin tidak pernah mengakuinya sampai detik ini. Di Yayasan Now, Do-yoon mengusulkan untuk membawa buku besar ke kejaksaan dan juga melaporkan tentang dana gelap mendiang ketua di Swiss. Tapi Hyunsu menolaknya, karena bukti itu tidak cukup untuk menahan si dalang sesungguhnya, entah itu Pahan ataupun Yongmin. Do-yoon kemudian menginfokan kalau Yongmin adalah anak dari Pahan, dan mereka mengincar Yayasan Now, karena kemungkinan Yongmin tidak akan menduduki posisi penerus Wayne. Maka karena itulah, Pahan dan Yongmin menginginkan kematian Wansu. Dan gak sampai di sana, Do-yoon meminta agar Wansu berhati-hati jika sedang bersama dengan Kaewon. Karena Do-yoon mencurigai Kaewon lah yang membantu Pahan dan Yongmin dalam mencelakakan Wansu, termasuk serangan di Manila. Do-yoon lalu menyerahkan buku besar ke Hyunsu dan memintanya hati-hati dengan Pahan. Sedangkan di tempat lain, Yongkook menemui Junhee dan mengajaknya untuk berbicara. Yongkook menjelaskan kalau dirinya akan berpisah dengan Taera. Junhee langsung mengetahui kalau dia harus memilih antara tinggal bersama ibu atau ayahnya. Dengan sikap dewasanya, Junhee berkata kalau dia akan tinggal bersama dengan Taera, mengingat Taera tidak punya siapapun lagi selain Junhee. Yongkook lalu mengatakan kalau dirinya tidak akan bisa bertemu dengan Junhee lagi. Tapi sekali lagi, Junhee mengatakan kalau mereka bisa bertemu saat Junhee sudah dewasa nanti. Mendengar itu, Yongkook langsung memeluk Junhee, dan Junhee pun menangis sejadi-jadinya. Memang biasanya di saat orang tua nggak bisa dewasa, anak-anaknya lah yang mengambil peran itu. Malam harinya, Do-yoon mendapatkan pesan dari Hyunsu, di mana Hyunsu akan bertemu dengan Pahan. Do-yoon pun diam-diam mendatangi tempat mereka ketemuan. Do-yoon kemudian merekam pembicaraan mereka dengan ponsel Hyunsu dan merekam keduanya. Tapi sayangnya, tidak ada sesuatu hal yang penting yang keluar dari mulut Pahan. Setelah Pahan pergi, Kaewon datang untuk membunuh Hyunsu. Kejadian pembunuhan itu terjadi begitu cepat. Dan saat kejadian, Do-yoon sedang tidak siaga, sehingga membuat Hyunsu terluka parah. Melihat Hyunsu yang berdarah-darah, Do-yoon langsung menelepon ambulans. Sedangkan di tempat lain, Pahan menelepon kejaksaan. Dia melaporkan tentang buku besar yang telah dia manipulasi, di mana seluruh dana gelap mengarah kepada pimpinan Park. Langsunglah jaksa mendatangi istana utama, dan berniat untuk memanggil pimpinan Park ke kantor kejaksaan. Sedangkan Do-yoon menunggu sendirian di ruang tunggu operasi Hyunsu. Do-yoon yakin kalau pelaku yang menebas leher Hyunsu adalah Kaewon, tapi atas perintah siapa? Dan berita buruknya adalah, Hyunsu meninggal sahabat nonton. Wah, Wansu bisa gila deh, semua keluarga kandungnya meninggal. Keesokan harinya, banyak wartawan berkerumun di depan istana utama, sedangkan pimpinan Park tidak bisa menghubungi Pahan dari semalam. Tentu aja, karena Pahan mengkhianatinya. Do-yoon pun segera menemui Wansu dan meminta maaf karena Hyunsu telah meninggal. Tapi Wansu pun tidak bisa langsung pergi menemui kakaknya, karena terlalu banyak wartawan di depan istana utama. Mendengar semua ini, Wansu jadi kewalahan secara emosional, dan tidak bisa membendung rasa kehilangannya yang mendalam. Pahan lalu muncul di depan pimpinan Park dan pura-pura bego dengan meminta pimpinan Park untuk tetap tenang aja saat interogasi nanti dengan jaksa. Pahan juga mengatakan kalau Hyunsu lah yang telah melaporkan buku besar itu kepada kejaksaan. Pimpinan Park bingung. Loh, bukannya kata lu kemarin si Do-yoon yang ngelaporin? Pahan menjawab, oh, kemarin aku berhasil menyembunyikan buku besar itu, tapi Hyunsu yang melaporkannya ke kejaksaan. Nah loh, salah mempercayai orang jadinya kayak gini deh.
Pada saat yang sama, istri Yongmin, Jion, mendorong Yongmin dan mengatakan ingin bercerai. Itu semua karena Yongmin menaruh saham Jion dan keluarganya sebagai jaminan untuk membeli lebih banyak saham Wayne. Jion bahkan ingin melaporkan perbuatan Yongmin ke polisi. Tapi Yongmin mengatakan kalau ayah Jion yang memberikannya izin kok. Itu semua karena Yongmin mengancam ayah Jion dengan perselingkuhan Jion. Tapi Jion berkata kalau Yongmin udah macam-macam dengan orang yang salah. Jion berjanji akan membalas semua yang Yongmin lakukan kepada dirinya dan keluarganya. Wansu akhirnya bisa mendatangi pemakaman kakaknya Hyunsu. Wansu tentu sangat terpukul dengan semua ini, dan hanya bisa duduk mematung di depan altar Hyunsu. Setelah keluar dari interogasi dengan kejaksaan, pimpinan Park memutuskan untuk tinggal di hotel. Saat itu, pimpinan Park langsung mengkonfrontasi Pahan dengan menanyakan kenapa Pahan membunuh Hyunsu. Pahan menjawab kalau Hyunsu itu menggelapkan uang dan pecandu judi. Para rentenir kali yang membunuhnya. Pahan kemudian menginginkan Yongmin yang mewarisi Hwang Group. Mendengar itu, pimpinan Park menertawakannya dan berkata, nggak mungkinlah anak dari selingkuhan jadi ahli waris. Yang bener aja. Lagian kan mertua Yongmin juga banyak duit. Cukuplah itu buat Yongmin. Sedangkan di pemakaman, istri Hyunsu memberikan USB kepada Doyun. Doyun lalu meletakkan USB itu di dalam berangkas milik Pahan. Lalu meminta tolong kepada istri Hyunsu agar istri Hyunsu melaporkan ke kejaksaan tentang bukti yang disiapkan Hyunsu ada di berangkas Pahan. Episode kali ini benar-benar semuanya perang satu sama lain deh. Inikah dampak dari keserakahan? Uang memang akar kejahatan. Saksikan episode terakhirnya besok ya sahabat nonton. Sampai jumpa.